Kami mau nemenin anak-anak sekolah minggu dari GKJ Mijen. Yuk, kenalan dulu ya. Nama aku Dante. Kalau nama aku Olive. Hai Olive. Halo Tante. Ya teman-teman semua, kali ini kami nggak cuma berdua loh, tapi kami ditemenin kakak-kakak di belakang kami. Ada siapa aja ya? Kita kenalan yuk sama mereka. Yang pertama, kita punya siapa ya? Yang di belakang gitar itu yang paling ganteng. Namanya siapa ya? Ada Kak Richard. Hai Kak Richard. Nah, terus yang di belakang itu juga gitar, namanya Jessica. Hai Kak Jessica. Masih ada satu lagi teman-teman yang nanti akan bersama-sama kita bernyanyi bersama. Namanya Kak Nita. Hai Kak Nita. Nah, kita udah kenalan ya. Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Teman-teman siap? Siap dong. Olive siap? Siap dong. Nyanyinya yang keras ya Olive. Siap. Oke, kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Ayo teman-teman semua, kita bernyanyi bersama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman, tadi kita udah bersama-sama memuji Tuhan. Tadi aku lihat Olive nyanyinya semangat banget loh. Iya. Teman-teman, karena kita sudah bersama memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa dulu ya. Nanti teman-teman tirukan Dante berdoa. Teman-teman siap? Siap dong. Olive siap ya? Siap. Oke, mari kita berdoa. Teman-teman tirukan Dante ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi ini. pagi ini Kami semua kami semua dapat dapat melaksanakan melaksanakan sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan Yesus tuntun Tuhan Yesus dan tuntun sertai kami dan sertai kami sehingga sehingga sekolah minggu ini sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan boleh berjalan dengan baik dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, amin. amin. Yeay, kita udah selesai berdoa, Olive. Tante, kita habis berdoa. Nah, karena kita tadi udah berdoa, sekarang Dante mau tanya sama teman-teman di rumah, siapa yang merasa kalau dirinya disayang Tuhan? Saya. Kan Dante tanyanya buat teman-teman yang di rumah. Oh, Gak apa-apa deh, Olive ikut jawab. Dante juga angkat tangan. Dante, ini disayang Tuhan loh. Teman-teman di rumah disayang Tuhan gak ya? Kita tanya kakak-kakak di belakang yuk. Kalau Kak Jessica, Olive geser dong biar Kak Jessica kelihatan. Kak Jessica disayang Tuhan gak? Iya. Iya, kalau Kak Nita disayang Tuhan gak? Kalau Kak Richard? Iya. Wah, ternyata semua kita disayang Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama, sayang disayang.
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman siapkan Alkitabnya ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Nanti ketemu lagi sama kami. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Ya, tentunya kabar kalian semuanya baik-baik, sehat semua. Iya. Minggu ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Pak Kris pada pagi hari ini dapat giliran untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa ya. Jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang berlari-larian. Kita duduk manis, sikap yang sempurna, kita tunduk kepala, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menerima anugerah-Mu. Tuhan berikan kami kehidupan, hari yang baru, berkat yang baru, kekuatan kesehatan yang baru. Hingga di pagi hari ini, di hari kudus, hari yang mulia, kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, meskipun kami belum bisa bertatap muka. Kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan memberkati kami semua, terkhusus anak-anak sekolah minggu, baik anak-anak maupun sampai dengan remaja. Bapa kiranya anugerahkan pada setiap mereka hikmat makripat-Mu, sehingga anak-anak kami pun meskipun di rumah boleh menerima berkat-berkat Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membawa Alkitab semua ya. Ya. Alkitab kita nanti kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama. Kalian membaca sendiri ya di rumah ya. Dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Nanti anak-anak membaca sendiri ya di rumah. Sekarang Pak Kris mau cerita tentang Tuhan itu senantiasa menyertai dan memberkati. Alkisah dari sebuah bacaan yang kita baca pagi hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 itu judulnya adalah menyeberangi sungai Yordan. Anak-anak pernah melihat sungai enggak? Oh pernah ya, ada sungai kecil, ada sungai besar. Kalau di Semarang itu yang besar sungai Banjir Kanal. Kalau hujan airnya deras sekali ya. Ketika airnya deras sekali, orang nggak mungkin berani menyeberang tanpa alat. Nah, pada suatu ketika anak-anak bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan. Ketika mau menyeberangi sungai Yordan, ada hal yang harus dilakukan. Karena pada waktu itu bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Perjalanan hidupnya selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Sehingga untuk menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan agar tabut perjanjian. Anak-anak tahu nggak tabut perjanjian?
Ya kalau kita bayangkan itu ya seperti peti seperti itu yang di dalamnya tersimpan 2 loh batu, hukum 10 itu yang diterima Musa di gunung mana? Sinai. Nah, ketika mau menyeberangi, orang yang ditugaskan untuk membawa tabut perjanjian adalah suku Lewi. Karena suku Lewi itu adalah merupakan imam. Orang yang boleh membawa tabut perjanjian adalah para imam-imam. Oleh karena itu, bangsa Israel diberitahu kalau mau menyeberang Sungai Yordan supaya bersiap-siap. Nah, tabut perjanjian dibawa oleh para imam-imam, berjalan terlebih dahulu. Ya, antara tabut perjanjian dengan orang-orang yang lain harus berjarak. Ketika tabut perjanjian sudah berada di tengah-tengah sungai, maka sungai itu terbelah menjadi 2. Ada sebuah, kalau anak-anak bisa membayangkan, kalau kita bayangkan, jadi airnya itu sebagian seperti bendungan, terus sebagian yang mengalir itu menjadi kering, ya, yang menuju ke laut itu kering, ya. Nah, pada saat itulah lalu bangsa Israel semuanya disuruh berjalan menyeberang Sungai Yordan tanpa kebanjiran, tanpa ada satu orang pun yang kentir. Nah, luar biasa. Nah, apanya yang luar biasa sekarang? Apakah tabut perjanjiannya yang luar biasa? Oh, bukan. Bukan. Yang luar biasa adalah siapa? Iya, Tuhan. Mujizat dan kuasa Tuhan itu yang menjadikan Sungai Yordan tadi kering. Nah, kita yakin dan percaya sampai hari ini pun Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mujizat Tuhan masih tetap ada. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan cerita sepenggal tadi, Pak Kris ingin sampaikan beberapa nasihat buat kalian semua. Sebuah pertanyaan dulu, siapa yang pagi hari ini merasa sedih, tidak merasa gembira, tidak merasa bersuka cita? Ayo, siapa? Ada enggak? Oh, enggak ada. Hati yang gembira, hati yang bersuka cita adalah sebuah refleksi. Adalah sebuah rasa yang ada di dalam setiap hati kita ketika kita bisa melihat, merasakan akan keagungan dan kasih kuasa Tuhan setiap hari. Kalau anak-anak tadi bangun pagi, itu bukan karena bangun secara otomatis disetel ceklek begitu terus bangun, bukan seperti radio, bukan seperti TV, begitu tadinya mati kemudian di on-kan kemudian menyala, bukan. Tapi hidup kita ini
Tidak secara otomatis, tetapi ada yang mengatur. Kalian semalam boleh beristirahat, tidur nyenyak. Pagi-pagi kalian bisa bangun. Nah, kita bisa menikmati hari yang baru ini itu bukan karena tadi disetel begitu, bukan. Tetapi itu karena anugerah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan anugerah kehidupan bagi kita. Nah, setiap kita semua pasti mendapatkan kasih sayang. Siapa yang tidak diberi kasih sayang sama orang tua? Orang tuamu tentu mencurahkan segalanya, mengasihi, menyayangi kalian, mulai pagi mempersiapkan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Ada makan pagi, sarapan pagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cara bagaimana kita juga bisa merasakan anugerah Tuhan. Demikian juga kalau kita berada di sekolah minggu. Mungkin hari ini kita belum bisa ya ketemuan dengan teman-teman ya, tapi bisa juga kita bertemu melalui media, ya, melalui video ya. Meskipun melalui video, ya kita harus bersukacita dan bergembira. Itu terjadi karena apa? Karena anugerah Tuhan. Jadi kalian tidak usah sedih, kalian tidak usah murung dan seterusnya. Tetap bersukacita dan tetap bergembira karena Tuhan senantiasa menyertai kalian. Di sekolah ada bapak ibu guru dan sebagainya, ada teman yang baik dengan kalian, pak guru, bu guru yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan sebagainya. Itu juga wujud sebagai berkat anugerah Tuhan. Banyak sekali yang bisa kalian nikmati dan dirasakan sebagai sebuah anugerah Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu hari-hari ini kalian mungkin merasakan kebosanan ya di rumah ya. Nggak pergi sekolah, semuanya penuh dengan keterbatasan, harus pakai masker seperti ini ya. Harus pakai harus cuci tangan, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Itu jangan dianggap sebagai sebuah sebuah atau sesuatu yang menyulitkan. Bukan sesuatu hal yang menyulitkan, tapi itu sebagai sebuah pelajaran bagaimana kita tetap menjaga tubuh tetap sehat. Bukan hanya kita yang kita jaga sendiri, tapi juga orang lain, teman kita, bapak ibu kita, dan lain sebagainya. Karena di masa-masa sekarang ini baru ya ada yang namanya virus itu. Kita tidak tahu virus itu bentuknya kayak apa, seperti apa, menyebarnya. Kita tahu bisa melalui udara, bisa melalui kita bertatap muka, berbicara seperti ini. Oleh karena itu masker penting, cuci tangan juga harus, jaga jarak juga. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun situasi dan kondisi seperti ini, kalian tidak boleh kehilangan sukacita, tidak boleh kehilangan rasa syukur kepada Tuhan.
sambil kita menantikan jawaban doa kita untuk segera situasi dan kondisi itu pulih normal seperti sedia kala, kita tidak boleh putus asa. Yang sekolah meskipun tidak bertatap muka, ya harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kamu belajar itu juga sebagai anugerah Tuhan. Harus mengerjakan segala tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru kalian juga dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak ditunggui dilihat oleh Bapak Ibu guru kalian. Tapi tetap dilihat oleh siapa? Oleh Tuhan. Ayo, siapa kalau yang di rumah mengerjakan tugasnya malas, bahkan tidak mau mengerjakan, atau yang mengerjakan orang tuanya? Enggak boleh seperti itu. Itu berarti kalian tidak bisa menghargai dan menikmati anugerah Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun situasi dan kondisinya yang masih seperti ini, tugas belajar kalian harus tetap dilaksanakan seperti saat-saat hari yang normal. Pagi hari, bangun pagi, mandi, siap-siap untuk sekolah. Meskipun ada di rumah, jangan malas-malas. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik jangan kamu tinggalkan. Ya, harus tetap semangat belajar, karena kalian kan juga ada jadwalnya, kadang ada tugasnya dan lain sebagainya. Kamu harus belajar seperti ketika kamu berada di sekolah. Duduk dengan baik, buka buku, membaca, dan seterusnya. Jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Itu bagaimana salah satunya cara kita menikmati anugerah Tuhan. Kalau kamu bisa menikmati belajar kamu itu sebagai suatu anugerah Tuhan, kalian tidak akan ada yang namanya malas-malas. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel yang cukup panjang, salah satunya ini peristiwa menyeberangi sungai Yordan, adalah bukti kemahakuasaan Tuhan dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan anugerah Tuhan itu bukan hanya terjadi pada bangsa Israel saja pada waktu itu, tetapi hari ini juga terjadi pada kita semua. Kalian semua, Bapak Ibu kalian, orang tua kalian, sanak saudara kalian, dan mungkin bangsa negara kita. Tetap kita yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan itu tetap ada. Anak-anakku, kalian semua adalah generasi-generasi penerus, generasi-generasi emas yang kalian harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Kalianlah pemimpin-pemimpin mendatang. Kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mari kalian menghargai segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena semua anugerah Tuhan itu pasti baik, tidak ada anugerah Tuhan yang tidak baik. Oleh karena itu, ya, kalian yang masih belajar, Pak Kris nasihatkan, pergunakanlah waktumu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak bertatap muka dengan Bapak dan Ibu. Terus tetap bertekun dalam segala hal. Membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan seterusnya. Saya kira demikian anak-anak ceritanya ya. Moga-moga
kali lain kita bisa ketemu lagi dan Pak Gus bisa cerita lagi. Oke? Tuhan memberkati kalian. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Teman-teman, tadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh kan? Tapi ngomong-ngomong kok aku sekarang sendirian ya? Mana sih teman aku tadi? Olive. Kak Nita tahu nggak Olive di mana? Nggak tahu. Kak Jessica? Ke sana, tanya Kak Richard. Kak Richard. Olive ada di mana ya Kak Richard? Nggak tahu. Ya, kok nggak ada yang tahu ya di mana Olive? Padahal habis dengerin firman Tuhan, kok Olive-nya nggak ada? Aku kaget. Ya ampun, Olive, kamu dari mana? Aku dari ngambil uang persembahanku. Tadi aku ditinggal di tasku. Oh, seperti itu. Aku pikir kamu udah pulang duluan ninggalin aku. Enggak dong. Kan kita tadi datang bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng juga ya. Iya. Kalau aku, uang persembahan aku udah aku simpan nih di perut aku yang besar. Kalau teman-teman yang di rumah, uang persembahannya udah disiapin belum ya? Kan habis ini kita mau kasih persembahan. Nah, sambil kita kasih persembahan, kita mau naikkan pujian teman-teman. Nanti kalau teman-teman bingung persembahannya dikirim kemana, bisa dititipkan mama papa ke gereja atau disimpan dulu. Nanti pas teman-teman ke gereja bisa diberikan ibu bapak ibu guru sekolah minggu. Yuk kita sekarang naikkan pujian Aku Diberkati sambil teman-teman mempersiapkan persembahan ya. Come on Kak. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Hujan diberkat sepanjang hidupku jadi berkat. Pagi hari, siang berganti malam aku jadi berkat. Nah teman-teman, kita udah mempersiapkan persembahan. Ya kan Olive, kamu juga udah kan? Udah. Iya, terus kita tadi udah dengerin firman Tuhan. Rasanya udah banyak sekali yang kita lakukan bersama ya di ibadah pagi Iya. ini, di sekolah minggu kita pagi ini. Iya. Saatnya sekarang kita mau berdoa bersama untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Nanti Kakak Nita ya yang akan berdoa buat kita bersama-sama. Teman-teman tidak perlu tirukan, tapi teman-teman ikut berdoa bersama ya. Nanti setelah Kakak Nita selesai berdoa, kita akan sama-sama naikkan pujian penutup kita yang bunyinya Tuhan Yesus baik. Seperti itu. Apakah teman-teman bisa? Kamu bisa, dong. Olive? Bisa, nanti nyanyi yang keras ya, Olive? Oke. Oke, silakan Kakak Nita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pagi ini. Yuk, mari kita berdoa. Olive sama Dante, siapkan hati kita, dan adik-adik yang di rumah kita siapkan hati kita akan menutup sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami terima, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati adik-adik kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami memberikan sebagian kecil berkat yang Engkau berikan melalui orang tua kami. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk minggu depan dapat bertemu kembali dengan kakak-kakak yang lain dalam sekolah minggu di GKJ Mijen. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Nita udah berdoa. Sama-sama. Nah teman-teman, yuk kita naikkan
pujian untuk menutup persekutuan kita. Pada pagi hari ini kita pujikan Tuhan Yesus baik. Nanti tangannya diangkat ya semuanya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti bisa dengan Dante, dengan Olive, atau dengan teman-teman yang lain. Yang pasti teman-teman tetap harus rajin sekolah minggu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan hindari kerumunan. Jangan lupa cuci tangan juga menggunakan sabun.